Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membangun fisik itu mudah, membangun karakter dan mental itu susah. Membangun gereja itu gampang juga, tinggal kumpul dana, duit, kita bangun. Tapi membangun iman itu susah. Hari ini kita ada baptis 2 orang, gampang sekali baptis, tinggal tuangkan air. Tapi apakah kemudian betul mereka menjadi orang Katolik? Belum tentu. Saya masih ingat waktu Jokowi mau jadi presiden di periode pertama, ada gagasan revolusi mental. Tapi apakah mental orang Indonesia lalu berubah? Kita temukan malah korupsinya merajalela. Bahkan ada bahaya, apa istilahnya, dekadensi moral atau penurunan etika. Tapi secara infrastruktur pembangunan oke. Tapi apa kemudian itu membuat kita betul-betul maju? Saya rasa tidak.
Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Revolusi mental inilah yang coba kita maknai kembali menurut bacaan suci yang telah kita dengar untuk memaknai hari Minggu Paskah ketiga. Saya mulai dengan cerita ini. Hari Selasa lalu kan kita ikut Wawan Hati. Itu pertemuan dan Paskah bersama untuk kaum terpanggil dan orang tua dan keluarga kaum terpanggil sedekenat Bali Barat. Kepada mereka semua saya mengatakan waktu khotbah, Anda itu kumpulan orang hebat, orang-orang ring satu di dalam iman Katolik. Karena bayangkan kalau kamu tidak memberikan putra-putrimu untuk Tuhan dan gereja, apakah ada orang yang bisa menjadi imam dan suster? Tapi juga tanggung jawab di balik menjadi orang terdekat Tuhan itu tidak mudah. Lalu kemudian waktu kita sharing pengalaman, ada salah satu orang tua anak seminari dari Tabanan. Kebetulan bapaknya itu orang Manggarai, mamanya orang Bali. Kata Romo Dami, dia bekerja di bagian pemeriksaan keuangan untuk Indonesia Timur. Berarti hebat juga kesibukannya, tinggi juga profesinya. Dia punya anak kedua kalau tidak salah. Setiap hari anak ini main HP toh. Dia bercerita kalau satu hari itu ada 24 jam, anaknya itu main HP 26 jam. Masih ingat ya suster? Jangan angguk-angguk saya abas lupa. Kemudian dia pingin sekali anak ini masuk seminari biar berubah. Ya biasalah kalau kita anak-anak kita kalau masih SD kayak Diki mereka, Aldi mereka waktu kecil nanti masuk seminari. Oh iya. Giliran mereka sudah mulai suaranya berat, sudah mulai bass, sudah mulai artinya perasaan, susah sudah diajak masuk. Banyak alasan dicari. Nah, anaknya dia ini karena termasuk kategori anak orang berada, dia tuh kata bapaknya waktu cerita itu HP mahal-mahal semua sudah dibelikan. Awalnya dia pingin masuk seminari, makanya dijamin hidupnya. Tapi lama-lama setelah SMP dia tidak mau lagi. Begitu bapaknya ajak, "Nak, ayo kamu masuk seminari." Nanti saja lihat. Nah, suatu kali ketika HP-nya drop dan mati, cas HP-nya rusak. Entah apa yang bekerja di dalam dirinya, tapi harapan yang kuat dari orang tua itu yang membuat dia. Kemudian tiba-tiba dia datang ke bapaknya. Dia bilang apa? "Pak, boleh saya belikan cas HP? Nanti saya masuk seminari." Sudah, deal. Dibelikan cas HP harga 15.000, lalu dia masuk seminari. Kemudian setelah masuk seminari, bapaknya yang malah tidak tenang di rumah, pikir anaknya. Dan beberapa minggu setelah dia masuk, mereka coba kunjung ke seminari. Anaknya minta pulang. Lalu bapaknya bilang, "Coba kamu tahan dulu." Ya sudah, cerita singkatnya. Begitu dia bertahan beberapa lama, kali berikut orang tuanya pergi. Bapaknya coba, "Nak, ayo pulang." Apa dia jawab? "Tidak, saya mau di sini dulu." Apa yang merubah karakter dan mental? Bapak Ibu, tidak cukup kamu punya uang, punya kekayaan, punya apa saja, itu tidak akan merubah mental anak. Saya hanya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, hanya ada 3 kunci untuk mengubah karakter dan mental. 1, iman. 2, harapan. 3, kasih. Tadi malam saya pergi misa di Palasari bersama Wayan untuk mengenang 1000 harinya mamanya Aji Gusti. Saya diminta untuk berkhotbah sama Romo Deni dan Aji. Setelah saya berkhotbah, Romo Deni menambahkan satu komentar yang saya rasa baik. Ada satu orang yang punya teman yang tidak punya agama, tidak punya iman, tapi mereka berteman baik. Lalu ketika temannya ini mau mati, yang tidak punya iman dan punya agama ini mau mati, dia bilang, "Saya tidak punya Tuhan dan agama, tapi saya punya teman. Jangan sampai pertemanan kita berhenti di sini." Apa yang mau dikatakan? Harapan. Membangun harapan untuk terus berada bersama. Kita nih punya iman, perlu punya harapan.
tapi jangan lupa kasih. Karena sehebat apapun kita punya iman, sebesar apapun kita membangun harapan, kalau tidak punya kasih, itu percuma. Saya rasa Santo Paulus melukiskan dengan baik. Anda boleh berkata-kata dalam banyak bahasa, Anda boleh bisa memindahkan gunung, bahkan menyerahkan dirimu untuk dibakar. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Kamu seperti gong yang berdentang, yang tidak ada apa-apanya. Nah sekarang, apa sih definisi kasih? Orang sudah memberikan diri untuk dibakar, berbicara dengan bagus, bahkan bisa membuat mujizat membinakan gunung, tapi itu juga belum disebut kasih. Ya sederhana saja. Rasul Yohanes, murid yang sangat dekat dengan Yesus, mendefinisikan kasih itu Allah. Berarti paling penting itu Allah, iman akan Allah. Kita mengasihi karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kemudian saya selalu mengatakan sekaligus mengkritik kita orang Katolik? Katanya orang bangga dengan Katolik karena punya ajaran cinta kasih, orang Kristen lah. Saya waktu mengikuti pra-JOMK waktu itu di dekanat ini dengan dihadiri Kepala Kemenak di Marsulirini beberapa tahun lalu, ketika dia berbicara tentang orang Katolik, dua hal yang disampaikan dari kitab suci. Dia bilang orang Katolik dan Kristen itu saya kenal dari dua kitab suci ini. Pertama, ajaran Yesus, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kata Santo Paulus, hendaklah kasihmu jangan berpura-pura. Coba kita lihat, kita ini orang Katolik, apakah benar menebarkan kasih atau malah kebencian, kedengkian, iri hati? Di manakah kemuridan kita? Makanya Bapak Ibu saya bilang, membangun gereja itu mudah, tapi membangun iman yang berkarakter tangguh itu tidak mudah. Sekarang ini, tahun ini kita banyak membaptis orang. Apakah betul nanti mereka setia menjadi orang beriman Katolik? Ya, kalau menurut pengamatan saya, kalau yang baptis dewasa, rata-rata oke lah. Tapi kita yang sejatinya Katolik dari kecil, cenderung meremehkan. Kita berpikir setelah orang tua kita jadi Katolik, kakek nenek moyang kita Katolik, lalu dibaptis waktu kecil, kita menjadi orang Katolik hebat. Belum tentu. Bapak Ibu, para murid ini orang yang selalu berjalan bersama Yesus setiap hari. Tapi perubahan terjadi setelah Yesus bangkit. Kehilangan Yesus membuat mereka kehilangan semuanya, termasuk kehilangan pemahaman dan pengertian. Bandingkan dua orang murid ke Emmaus, ini kan dua orang murid. Mereka tidak tahu apa yang mereka omong. Mereka tidak paham apa yang mereka omong. Bahkan ketika Yesus datang menghampiri mereka dengan mengatakan damai sejahtera bagimu, mereka kebingungan. Mereka malah menganggap itu iblis. Tapi bagaimana Yesus terus berjuang untuk membuka cakrawala berpikir mereka, untuk membuat mereka mengerti. Maka Yesus pelan-pelan bertanya dengan hal-hal sederhana. Kamu punya makanan? Ada satu potong ikan, sini. Ketika ikan itu dapat, Yesus mengucapkan kata-kata yang Yesus ungkapkan waktu malam perjamuan terakhir. Inilah tubuhku. Dan selanjutnya, kata-kata yang sering kita ulang dan ungkapkan dalam misa. Kemudian Yesus membuka cakrawala berpikir mereka untuk mengerti kitab suci dengan menjelaskan dan perjamuan bersama. Hal yang sama juga disampaikan oleh Santo Petrus dalam bacaan pertama. Ketika dia membuka cakrawala berpikir orang-orang Yahudi, dia bilang, kamu ini sejak zaman nenek moyangmu tidak pernah paham ini Yesus. Kamu yang sekarang juga. Tapi kalau kamu tidak sadar dan bertobat, selamanya kamu tidak akan paham ini Yesus. Ini kata kunci, sadar dan bertobat. Maka kalau mau membangun atau revolusi mental, membangun mental yang baik, harus ada dua hal ini, sadar dan bertobat. Tapi juga kesadaran ini tidak mudah. Karena kesadaran mengandaikan ada orang bilang itu insight. Kesadaran berpikir cakrawala, wawasan baru. Karena kalau orang tidak punya wawasan baru, susah untuk dia sadar. Ya, khotbah-khotbah seperti ini tuh membuka wawasan. Tapi apakah membuat kamu sadar? Tergantung ke hati juga. Mau dengar pakai hati atau dengar pakai telinga saja. Mau untuk mengubah dan jadikan ini sebagai pedoman dan pelita hidup, atau hanya sekedar datang misa, wajib untuk hari Minggu orang Katolik ke gereja, pulang tidak bawa apa-apa. Beberapa malam lalu saya misa di Panurpel.
Ada satu kakak dari ibunya, kakak atau adik dari Katedral Denpasar. Saya berbicara tentang obat iri hati. Lalu kemudian setelah bicara, dia datang. Orangnya sudah tua, Aji. Nah, Romo terima kasih. Terima kasih kenapa? Akhirnya saya punya lauk pauk untuk Bapak pulang ke Denpasar. Hah? Lauk pauk apa? Saya pikirkan sate lilit. Yang Romo omong waktu khotbah itu adalah bekal berharga untuk saya. Lalu istrinya bilang, Romo, Bapak itu begitu. Kalau dia ikut misa, dia cerna betul khotbahnya. Karena dia bilang, kalau saya ikut misa, saya harus pulang bawa sesuatu sebagai oleh-oleh. Oh iya, baik sudah kalau begitu. Ini orang katedral menganggap khotbah Pastor Porki Negara itu lauk pauk dan oleh-oleh terbaik. Terus kita yang di negara yang sering mencicipi itu, sejauh mana kita berubah? Tapi tidak akan ada perubahan tanpa kesadaran. Banyak orang yang tidak sadar apa yang sudah buat. Sudah bersalah, tidak mengaku, ngotot membenarkan diri. Terus kapan kita sadar? Dan siapa yang menyadarkan kita? Cerita tentang orang tua yang anaknya masuk seminari, yang saya ceritakan di bagian awal, rasanya menjadi sebuah contoh untuk kita. Tidak ada perubahan tanpa iman, tidak ada perubahan tanpa harapan, tiada perubahan tanpa kasih. Semoga Tuhan memberkati.